Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dr. Andri Tendriawaru SSI MSI selaku dosen mata kuliah Teknologi Informasi dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya hingga detik ini kita masih diberi kesehatan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai infrastruktur data dan informasi, yang dimana kami akan membahas mengenai aplikasi dan perkembangan internet dan generasinya, cyberspace, dan masalah internet. Sebelumnya perkenalkan saya Titi Asriani dengan NIM F1D1220414 selaku moderator. Kemudian ada teman-teman saya sebagai pemateri diantaranya. Ada Fitriani selaku pemateri pertama, Winda Samsudin selaku pemateri kedua, Anita Rismayanti pemateri ketiga, dan Melani Mariska pemateri keempat. Aplikasi dan perkembangan internet. 1. Aplikasi internet. Saat ini aplikasi internet yang digunakan sudah banyak dan akan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi informasi. Di bawah ini adalah beberapa aplikasi internet. 1. World Wide Web atau WWW. Ini adalah dokumen-dokumen internet yang ada di server-server yang terdapat di seluruh dunia. Ini menggunakan format HTML. 2. Email. Email atau surat elektronik adalah aplikasi internet untuk sarana komunikasi surat menyurat dalam bentuk elektronik. Adapun situs yang memberikan layanan email adalah Yahoo, Gmail, Mail, dan lain-lain. 3. Mailing list. Mailing list atau MyList adalah aplikasi internet yang digunakan sebagai sarana diskusi dan bertukar informasi dalam satu kelompok yang melalui email. 4. Newsgroup. Newsgroup adalah internet yang digunakan untuk berkomunikasi satu sama lain dalam sebuah forum. Biasanya anggota forum newsgroup mempunyai kepentingan dan ketertarikan yang sama serta membahas topik-topik tertentu. 5. Internet Relay Chat atau IRC adalah internet yang digunakan untuk bercakap-cakap di internet. Bercakap-cakap di internet dikenal dengan istilah chatting. 6. File Transfer Protocol atau FTP adalah aplikasi internet yang digunakan untuk mengakses dan mengirimkan atau mengambil file ke atau dari komputer lain. FTP biasa digunakan untuk mendownload atau mengupload file. 7. Telnet. Telnet adalah aplikasi internet yang digunakan untuk mengakses komputer yang letaknya jauh. Telnet dapat digunakan jika kita mempunyai IP address dengan user and password ke komputer tersebut. 8. Gopher. Gopher adalah aplikasi yang digunakan untuk mencari informasi yang ada di internet. 9. Ping. Ping adalah paket internet Gopher yang digunakan untuk mengambil atau mengetahui apakah komputer yang kita gunakan terhubung dengan komputer lain. 2. Perkembangan internet. Internet punya sejarah yang panjang. Pertama kali muncul pada 1969 dengan bentuk sebuah jaringan komputer yang dibuat oleh ARPA atau Advanced Research Project Agency. ARPA membangun jaringan internet pertama yang kemudian diberi nama ARPANET. Inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya jaringan internet yang Anda kenal sekarang. Internet terus berkembang hingga pada 1980-an. Jaringan ini sanggup menghubungkan universitas ternama di Amerika Serikat, tapi aksesnya terbatas. Pada tahun 1982, protokol standar TCP atau IP mulai diaplikasikan ke publik. Barulah pada 1986 didirikan National Science Foundation Network atau NSFNet sebagai pengganti ARPANET. Setelah muncul Internet,
Internet masuk ke Indonesia pada 1994. Pada saat itu, internet di Indonesia dikenal dengan unik, yaitu paguyuban network. Selanjutnya, internet dan generasinya. Yang pertama, teknologi OG atau Zero Generation. Teknologi OG adalah teknologi komunikasi yang mengawali terbentuknya telekomunikasi yang berikutnya. Awal mulanya, teknologi ini diberi nama dengan telepon radio bergerak atau mobile telepon radio. Teknologi ini menggunakan jaringan berbasis gelombang radio atau radio telepon khusus yang artinya terpisah dan tertutup dari jaringan lain yang sejenis serta dengan jangkauan jaringan terbatas. Yang kedua ada teknologi IG atau First Generation. Teknologi ini adalah standar untuk telepon seluler analog yang diperkenalkan sekitar 1980-an. Alat ini pertama digunakan untuk kepentingan militer. Yang ketiga adalah teknologi 2G atau Second Generation. Teknologi 2G adalah teknologi komunikasi generasi kedua yang muncul karena tuntunan pasar dan kebutuhan akan kapasitas yang semakin baik. Yang keempat ada 2,5G atau Second and Half Generation. Yang keempat ada teknologi Third Generation. Teknologi 3G adalah teknologi komunikasi generasi ketiga yang menjadi standar teknologi telepon bergerak atau mobile phone, menggantikan 2,5G. Hal ini berdasarkan ITU atau International Telecommunication Union dengan standar IMT 2000 jaringan 3G memungkinkan operator jaringan untuk menawarkan jangkauan yang lebih luas dan fasilitas tingkat lanjut ketika mencapai kapasitas jaringan yang lebih besar. Berarti kita menggunakan jaringan 3G untuk mendapatkan jaringan lebih luas dan terdapat di seluruh daerah yang kita gunakan. Yang keenam ada teknologi 3,5G atau Third and Half Generation. Teknologi ini atau disebut juga Beyond 3G adalah peningkatan dari teknologi 3G, terutama dalam peningkatan kecepatan transfer data yang lebih dari teknologi 3G. Yang ketujuh ada teknologi 4G atau Fourth Generation. Teknologi 4G juga dikenal sebagai Beyond 3G adalah istilah dalam teknologi komunikasi yang digunakan untuk menjelaskan evolusi berikut dalam dunia komunikasi nirkabel. Selanjutnya, cyberspace. Cyberspace adalah media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal balik secara online. Dunia maya ini merupakan integrasi dari berbagai peralatan teknologi komunikasi dan jaringan komputer atau sensor, transducer, koneksi, transmisi, prosesor, signal, dan pengontrol yang dapat menghubungkan peralatan komunikasi atau komputer, telepon genggam, instrumentasi elektronik, dan lain-lain yang tersebar di seluruh penjuru dunia secara interaktif. Cyberspace juga dapat diartikan sebagai suatu imaginary location atau tempat aktivitas elektronik dilakukan, dan dapat juga menjadi salah satu misi virtual yang dapat terbentuk dalam komunikasi yang terjalin dalam sebuah jaringan komputer atau interconnected computer network. Manfaat dari cyberspace. Pertama, menghubungkan orang dengan komputer, contohnya remote connection untuk mengecek terhadap sekian banyak server yang tersebar di beberapa tempat. Kedua, menghubungkan komputer dengan komputer, contohnya remote connection terhadap setiap PC yang terhubung dengan jaringan LAN di network tertentu. Ketiga, menghubungkan orang dengan bank. Keempat, menghubungkan orang dengan orang, contohnya surat menyurat atau yang disebut dengan email. Dampak positif dari pengaruh internet telah banyak membantu manusia dalam segala aspek kehidupan, sehingga internet mempunyai andil penuh dalam kehidupan sosial. Dengan adanya internet, apapun dapat kita lakukan, baik positif maupun negatif. Berbagai manfaat internet bagi orang, antara lain yang pertama, internet sebagai media komunikasi. Yang kedua, media pertukaran data. Yang ketiga, media untuk mencari
mencari informasi atau data. Yang keempat, kemudahan memperoleh informasi yang ada di internet. Jadi, yang kelima, bisa digunakan sebagai lahan informasi untuk bidang pendidikan, kebudayaan, dan lain-lain. Tidak hanya dampak positif, internet juga mempunyai dampak negatif. Di antaranya yang pertama, tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, minimnya sosial dengan lingkungan. Yang ketiga, boros. Yang keempat, mengganggu kesehatan. Yang kelima, waktu belajar berkurang. Yang keenam, tersebarnya data pribadi. Yang ketujuh, mudah menemukan sesuatu berbau pornografi dan seks. Yang kedelapan, rawan terjadi perselisihan. Yang kesembilan, rawan penipuan. Baik, itulah materi dari kami mengenai infrastruktur data dan informasi. Bagi teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, silakan tuliskan pada forum yang telah disediakan. Sekian dari kami, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.